Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, rakyat semakin tertekan oleh kerja paksa, kekerasan, dan penindasan. Di Blitar, Jawa Timur, sebuah perlawanan meletus dipimpin oleh Supriyadi, seorang pemuda idealis dari tentara peta. Ia dan rekan-rekannya memberontak melawan kekuasaan Jepang, walaupun tahu bahwa nyawa mereka menjadi taruhan. Balai Desa di Blitar, tahun 1944. Rakyat berkumpul karena mendengar pengumuman penting dari Jepang. Silakan masuk. Wahai saudara-saudaraku rakyat Blitar, Jepang datang di sini sebagai saudara tua Asia. Kami datang untuk membebaskan, bukan untuk menjajah. Iya, Lek. Kenapa penjajah kok tiba-tiba bilang soal kebebasan? Iya, biasanya. Kami datang di sini untuk menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Apa? Janji kemerdekaan? Berarti kita akan merdeka. Tunggu, jangan dapat percaya. Mungkin orang-orang ini hanya untuk memperoleh kita. Para warga jangan khawatir, kami akan mendukung penuh untuk kemerdekaan Indonesia. Bergabunglah dengan Jepang, bersatulah untuk masa depan yang merdeka. Bagaimana Mulyano? Apakah kamu setuju dengan apa yang ditawarkan oleh pihak Jepang? Kalau aku terserah kamu saja, silakan tanya pada warga. Baiklah. Bagaimana para warga? Apakah semuanya setuju? Demi Indonesia merdeka! 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 Janji kemerdekaan dari penjajah membawa harapan sekaligus keraguan. Di tengah penjajahan, rakyat mulai bermimpi tentang kemerdekaan. Namun, siapa yang benar-benar bisa dipercaya? Keesokan harinya di Balai Desa Blitar, setelah Jepang memberikan janji kemerdekaan untuk Indonesia, warga kembali berkumpul karena dipanggil oleh tentara Jepang. Jepang telah menjanjikan kemerdekaan, tapi setiap janji ada harga yang harus dibayar. Mulai hari ini kalian harus menunjukkan kesetiaan.
serahkan tenaga kalian untuk Jepang. Apa ini maksudnya? Bukankah kalian berjanji akan kemerdekaan, bukan perbudakan? Benar, ini jebakan. Apakah kalian mau tunduk sepenuhnya? Sudah cukup. Yang menolak akan dianggap musuh dan disingkirkan. Kami tidak butuh kemerdekaan yang ditukar dengan perbudakan. Jika ini perjanjian, maka itu hanya sepihak dan penuh dusta. Janji berubah menjadi tekanan, harapan berubah menjadi kewajiban. Rakyat mulai memahami kemerdekaan bukan hadiah, ia harus diperjuangkan. Para warga laki-laki sebagian di desa itu sudah digiring oleh tentara Jepang. Rina dan para ibu menyaksikan sambil menangis. Tolong! Pak Karto, kamu selamat. Aku melarikan diri. Di hutan banyak yang mati. Mereka dipaksa kerja, tidak diberi makan, hingga mati dibiarkan saja. Ya Tuhan, jadi begini nasib semua orang. Tidak bisa dibiarkan, kita harus lapor ke Pak Suparji untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Bagaimana ya nasib para wargaku ini? Pak Suparji! Ada apa? Ada apa? Bruno, syukurlah kamu selamat. Aku baik-baik saja, aku baru saja kabur. Benar Pak Suparji, banyak yang meninggal di sana. Kita harus hentikan aksi Jepang itu. Aku mengerti, ini harus dihentikan. Kita bentuk organisasi, kita bentuk peta, kumpulkan pemuda yang tersisa, kumpulkan senjata, kita perang. Romusa menguras darah rakyat, tapi di balik penderitaan itu mulailah tumbuh bara perlawanan. Sebab janji palsu tak bisa membungkam tekad kemerdekaan.
Terima kasih sudah datang malam ini. Kita sudah tidak bisa diam lagi daripada semuanya tambah habis. Kami siap, Pak, tapi dengan apa kita melawan? Kita sudah mempersiapkan bambu runcing dan beberapa senjata rampasan. Kalau mereka tahu kita berkumpul di sini, nyawa kita pasti akan dalam bahaya. Karena itu kita bergerak dalam diam. Serangan ini akan kita lakukan besok. Bakar gudang logistik mereka, lumpuhkan komunikasi. Baiklah, saya akan kumpulkan seluruh pemuda-pemudi yang ada di sini. Bagaimana dengan warga yang berada di sana? Kita beri tanda mereka agar mereka tidak berada di dekat markas itu. Kita jaga mereka. Ini demi anak cucu kita. Kita tidak boleh mewariskan ketakutan, tetapi keberanian. Sudah tak ada jalan kembali. Perlawanan ini bukan soal dendam, tetapi kemerdekaan sejati. Semuanya sudah siap? Dari kepedihan muncullah keberanian. Dari janji palsu tumbuh tekad sejati. Perlawanan rakyat Blitar menjadi nyala pertama menuju Indonesia merdeka. Lapor Komandan, Ada apa? kami mendengar kabar bahwa Separji sedang mengorganisasi warga dan melatih pemuda juga menyimpan beberapa senjata. Kita tidak boleh gegabah. Kita awasi dulu mereka. Biarkan mereka merasa kuat. Nanti saat waktunya tiba, kita anjurkan mereka dalam sekali pukul. Siap. Siapkan beberapa senjata lagi untuk meminimalisir serangan dari mereka. Supriyadi dan Mulyono berdiri di depan puluhan pemuda, membawa senjata bambu runcing dan senapan rampasan. Kita buktikan bahwa bangsa kita bukan bangsa pengecut. Kita buktikan kita bukan rakyat yang tunduk. Kita serang mereka pada hari ini. Jangan takut mati. Yang perlu kita takutkan adalah hidup sebagai budak. Semuanya sudah siap? Indonesia negara hukum. Assalamualaikum.
Suparji, di mana kamu? Kita menang di Haki, tapi kalah di Medan. Bangun Mulyono. Suparji menghilang. Dia pahlawan, namanya akan kita kenal. Perlawanan di Blitar meletus pada 14 Februari 1945. Meski berhasil menyerbu markas Jepang, pasukan Peta sangat ditumpas. Supriyadi menghilang, namun namanya diabadikan sebagai pahlawan nasional. Dia tak pernah kembali, tapi bara perjuangannya membakar semangat kemerdekaan.